Oke, ini Bunda-Bunda, mohon maaf Canva saya nggak bisa open, tapi gini secara garis besar saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, nanti saya kirim ke Bu PJ itu terkait dengan kontrak perkuliahan. Tapi pada prinsipnya gini Bunda-Bunda ya, saya akan membahas sampai pertemuan ketiga terkait dengan materi. Nanti selanjutnya kelompok akan mempresentasikan 10 topik ini, dibagikan dalam 10 kelompok. Setelah itu nanti di pertemuan ke-15 kita akan mereview kembali untuk semua itu untuk dijadikan tugas individu ya, tugas individu. Jadi ada tugas kelompok dan tugas individu. Oleh karena itu Bu PJ perlu membagi 10 kelompok, nanti bisa di-share ke saya 10 kelompoknya yang membahas terkait implementasi manajemen, strategi pengelola pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen anak usia dini mulai dari pola pengasuhan sampai penguatan karakter, efektivitas manajemen sarana prasarana, peran manajemen hubungan PAUD gitu ya, dan seterusnya. Jadi sistematikanya setelah Bunda-Bunda menyampaikan akan saya ikut menambah dan memperkuat. Jika materinya saya rasa perlu saya lengkapi, saya akan lengkapi materinya. Terus terkait dengan proses perkuliahan Bunda-Bunda, saya akan memberikan apresiasi kepada orang yang bertanya, sering bertanya, PJ tolong catat namanya, agar namanya bisa nanti saya rekap di daftar penilaian ketika Bunda-Bunda sudah bisa KRS-an. Sekarang belum bisa KRS-an karena saya belum bisa download nama Bunda-Bunda sekalian untuk masuk dalam daftar penilaian, dan pada prakteknya saya tetap akan melihat sejauh mana sih Bunda-Bunda keseriusan Bunda-Bunda dalam mengikuti perkuliahan. Itu akan berpengaruh pada penilaian akhir gitu ya, dan saya tidak pernah kaku soal hasil. Silakan jika misalkan ada Bunda-Bunda yang merasa nilainya tidak sesuai dengan partisipasinya, tidak sesuai dengan keaktifannya, bisa melakukan komplain disertakan data. Kita terbuka. Dan saya tidak seperti prinsip bahwa ketika dia tidak bisa membuktikan nilainya 0, enggak. Kalau tidak bisa membuktikan tetap pakai nilai yang sama. Ketika dia mengajukan protes berarti dia punya dasar, gitu ya Bunda-Bunda ya. Kita sepakati itu. Untuk poin-poin yang saya sampaikan tadi, jika Bunda-Bunda ada yang mau pertanyakan atau komplain, monggo silakan. Terkait proses penilaiannya, untuk mempermudah Bunda-Bunda mengetahui terkait dengan bagaimana sih proses penilaian PAUD, saya kasih contoh kelas yang sudah KRS-an ya. Di mata kuliah yang sama. Sebenarnya RPS itu sama. Jadi hari ini kita clearkan dulu pertemuan kita. Sekali lagi Bunda-Bunda, pertemuan kita itu minggu depan kita sudah kembali ke jadwal normal gitu ya. Ini Mohon maaf Bapak, maksudnya jadwal normal gimana Pak? sesuai jadwal Ibu yang tadi di Excel itu. Sudah mulai presentasi ya Bapak? Sudah mulai presentasi. Oh, ya Bapak, terima kasih. Bunda-Bunda, ini adalah format penilaian. Bunda-Bunda harus perhatikan bahwa semua pertemuan itu ada presentasi pengali nilai di sini. Nah, ini ketika anak-anak bertanya saya kasih 100 nih. Ini dia mesti kalau lewat sedikit pertanyaan, maka di bagian 3, misalkan pertemuan 3 tidak bertanya, ya 0. Pertemuan 1 tidak bertanya, ya 0. 4 tidak bertanya, ya 0. Jadi ini akan akumulasi ke kanan untuk keluar nilai ibu mereka berapa. Jadi nilainya menentukan sendiri. Itu ya. Saya hanya bantu untuk kalau misalkan
"Oh Pak, saya kok dapat nilai C, Ibu rasa ada yang kurang, silakan komplain, karena mekanisme UNESA ada namanya banding nilai, jadi Bunda-Bunda bisa membandingkan nilai dengan usaha. Dan saya tidak pernah kaku soal itu, saya akan ikuti, yang penting Bunda-Bunda bisa membuktikan jangan sampai saya yang lalai gitu ya dalam melakukan penilaian." Untuk topiknya sudah saya kirim ke Bu PJ, nanti Bu PJ bisa bagi ke teman-teman. Oke, saya sampaikan dulu beberapa materi untuk menjadi landasan kita dalam diskusi kita selanjutnya. Bicara soal PAUD, bicara soal manajemen PAUD itu menurut pemahaman saya atau menurut hasil analisa saya pikir Bunda-Bunda sudah terlalu familiar dengan kata manajemen PAUD gitu ya. Jadi kita akan diskusikan lebih banyak ke best practice-nya. Mari kita coba lihat dari pengertian. Kalau pengertian manajemen itu kan suatu proses sistematis yang melibatkan kegiatan perencanaan. Jadi manajemen itu kata lain adalah pengelolaan, Bu. Jadi manajemen atau pengelolaan. Misalkan kita kelola, kita manage gitu ya. Kata dasarnya manage, mengelola. Yang di dalamnya ada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan juga pengawasan serta evaluasi. Itu adalah tugas atau itu adalah bagian dari pengertian manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen itu menyangkut misalkan aspek pengelolaan sumber daya manusia. Misalkan kita bagaimana sebagai kepala sekolah, sebagai guru, atau sebagai pemimpin, kita mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya itu dalam artian guru, tenaga pendidik, dan kependidikan. Kita mengelola keuangan sekolah. Apakah sudah sesuai keuangan sekolah itu antara perencanaan atau ARKAS sama belanja dan laporan itu sudah sinkron atau belum? Itu bagian dari bentuk pengelolaan keuangan perencanaan sampai dengan evaluasi. Terus sarana prasarana itu bagaimana cara kita mengelola sumber daya yang ada di lembaga untuk mendukung pembelajaran, itu sudah bagian dari proses manajemen. Yang berikut terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu juga bagian dari proses manajemen. Itu adalah tugas kepala sekolah. Gitu. Apakah guru tidak bisa ambil keputusan? Boleh. Itu kita kenal dengan kepemimpinan pembelajaran. Karena peran guru bisa membuat melakukan banyak inovasi, guru bisa membuat banyak keputusan, guru bisa memainkan peran, guru bisa membuat model pembelajaran, memanfaatkan model, memanfaatkan model, itu kan sebenarnya menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang itu erat kaitannya dengan manajemen PAUD. Yang berikut adalah terkait dengan kok nggak muncul. Sudah, oke. Karakteristiknya tuh ada beberapa karakteristik ya. Bisa kita lihat di slide ini adalah karakteristik itu berpusat pada siswa, artinya bahwa seluruh proses pengelolaan lembaga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi anak. Iya ya, karena anak perlu didampingi, karena anak sebagai subjek gitu ya, bukan objek, subjek pendidikan yang perlu kita tempatkan pada posisi yang tepat gitu untuk kita bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran, tidak hanya sekedar untuk objek kita untuk meneliti atau objek kita untuk menjadikan itu sebagai pekerjaan pragmatis yang kita lakukan, tapi kita harus menempatkan anak sebagai bentuk tanggung jawab profesi gitu ya,
yang profesi kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan itu tugas sebagai pendidik. Yang berikut adalah karakteristik yang lain disebut sebagai holistik integratif, juga berbasis pada perkembangan anak. Juga yang lain misalkan kita bicara soal karakteristik yang lain adalah manajemen harus manajemen PAUD atau pengelolaan PAUD harus pendidikan anak usia dini harus adaptif gitu ya. Selain adaptif juga harus fleksibel gitu ya. Sebagai lembaga kita harus fleksibel terhadap kondisi, kita juga harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Kita respon terhadap hal-hal baik yang sekiranya itu bisa mendukung capaian pembelajaran atau capaian lembaga dalam proses pendidikan atau proses kita di satuan PAUD. Karena semua proses kelembagaan itu kan bermuara pada mutu layanan pendidikan gitu ya. Untuk yang berikut adalah berkaitan dengan tujuan. Tujuan itu, tujuan yang pertama adalah meningkatkan mutu layanan di PAUD. Mutu layanan di PAUD ini, manajemen PAUD memastikan seluruh layanan pendidikan di PAUD, mulai dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan anak diselenggarakan sesuai standar mutu atau sesuai dengan standar layanan yang ada di lembaga atau ada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan teori yang berlaku. Yang berikut adalah mengoptimalkan perkembangan anak, itu juga bagian dari tanggung jawab lembaga PAUD. Di dalamnya ada guru gitu ya, atau guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Ini bisa diarahkan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Misalkan ada kalau menurut Bu Eka kemarin sekarang sudah tinggal 5 aspek yang penting kita lihat. Itu mungkin nilai agama moral menjadi hal yang atau menjadi tanggung jawab orang tua, maka 5 aspek lain itu sudah menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan sebagai PAUD. Itu menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah wujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, pengelolaan PAUD pendidikan anak usia dini ini juga tentu bisa diarahkan pada bagaimana cara guru mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Tuntutan kurikulum yang berlaku gini, misalkan di kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu kan ada konteks pendekatan yang berbeda, yang tentu pasti harus dipahami oleh guru. Kenapa kok? Nah, apakah yang berubah cuma namanya? Apakah yang berubah cuma menterinya? Gitu. Nah, pasti bunda-bunda masing-masing punya alasan yang beragam. Ada yang berubah, bisa saja di antara sekian orang ini ada yang bilang bahwa berubah karena pergantian menteri, ganti kurikulum. Mungkin sebagian pasti punya asumsi begitu. Apalagi kemarin yang jadi apa Bu? Yang kalau pemilu jaga-jaga stan itu, jaga-jaga kotak suara itu, ketua PP apa gitu, pemungutan suara. Itu kan tahun 2024 itu kan banyak, pasti bunda-bunda ada yang terlibat ya. KPPS Ya. Pasti di sini ada yang itu benar. Bu. Mungkin kemarin Bu Teti ini jadi KPPS mungkin ya Bu Teti ya. Iya Bapak. Iya. Ya itu menjadi KPPS dan lain sebagainya ini kan sebenarnya bagian dari praktek yang ada di masyarakat yang kita berbaur, kita terlibat, sehingga kalau misalkan bunda-bunda melihat tujuan-tujuan yang ada di layar ini, tentu itu menjadi kewajiban kita sebagai
guru atau tanggung jawab kita sebagai ada kewajiban dan tanggung jawab, gitu ya. Harus bedakan mana tanggung jawab, mana kewajiban, mana hak, gitu, harus bisa. Sehingga hak kita itu terbatas pada hak orang lain juga. Tidak bisa kita langsung monoton bahwa pokoknya, gitu ya. Diskusi-diskusi kalau sudah pakai pokoknya itu kan orang lain pasti harus salah. Itu terkait dengan yang keempat. Tujuan yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ya. Kata mengoptimalkan berarti tidak harus lengkap. Sarana prasarana itu tidak harus lengkap. Namanya mengoptimalkan berarti pakai yang ada. Memanfaatkan yang ada di sekitar atau yang ada di lembaga untuk mendukung apa? Mendukung capaian pembelajaran, mendukung perkembangan anak, gitu ya. Jadi kata optimal, mengoptimalkan berarti memanfaatkan yang ada. Yang ketiga, 5, 6, memperkuat tata kelola kelembagaan. Jadi pengelolaan PAUD itu atau manajemen PAUD itu di dalamnya ada kepemimpinan dan lain sebagainya. Tujuan definisi dari kepemimpinan sendiri adalah mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama, maka peran pemimpin di sini untuk bagaimana agar bisa mengoptimalkan atau bisa memperkuat tata kelola kelembagaan ini dengan apa? Dengan bertindak atau dengan kata lain mengelola sistem kelembagaan itu secara transparan, akuntabel, gitu ya, partisipatif. Partisipatif ini melibatkan semua. Karena syarat RK sekolah itu kan harus melibatkan komite. Sekarang praktek-praktek di lembaga bunda-bunda itu apakah komite dilibatkan dalam menyusun rencana kerja sekolah atau tidak? Karena kan itu konsekuensinya ke anggaran. Atau komite, biasanya kan kepala sekolah milih komitenya saudaranya atau iparnya, gitu ya, yang bisa dikendalikan. Padahal praktek pendidikan itu kan tidak menyarankan untuk itu, untuk menjaga prinsip ini ya, prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan yang berorientasi pada peningkatan mutu. Kita prinsip itu menekankan agar kita tidak memilih atau tidak berorientasi pada praktek-praktek KKN di lembaga. Gitu. Biasa, ya ini PAUD ya sangat kecil, tapi praktek-praktek di sekolah lembaga-lembaga satuan pendidikan yang lebih tinggi, misalkan di SMA, SMK, itu kan pengelolaan dana BOS kan besar. Biasanya komitenya adalah ponaannya, atau apalagi iparnya, gitu kan. Kalau sudah masuk iparnya, maka selesai. Semua di atas kendali mama kepala sekolah. Gitu ya. Ipar adalah maut, Pak. Ipar adalah maut. Wah, itu salah satu topik yang baik, Bu. Kolusi, Pak, kolusi, Pak. Oh ya, kolusi. Ya, betul. Ipar adalah maut itu jangan sampai-sampai bermain-main dengan ipar, Bu. Jangan sering berbincang-bincang dengan ipar, berbahaya. Bahaya. Setuju, Pak. Berbahaya kalau bunda-bunda sering nyaman kalau ditelepon ipar. Wah, itu relate dengan filmnya ya, dengan ceritanya. Yang berikut, yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan orang tua ini sebenarnya hal yang simpel. Hal yang simpel kita lihat bahwa, karena anak kamu sekolah di sini, berarti kamu punya tanggung jawab. Bukan sekedar itu kita dalam praktek di dunia pendidikan, tidak sekedar itu kita melihat. Karena bicara soal orang tua iya, tapi masyarakat itu kan ada lingkungan, gitu ya. Di sekolah itu ada di lingkungan masyarakat. Berarti ada lingkungan yang perlu kita perhatikan, kita manfaatkan untuk mendukung
tata kelola, untuk mendukung keberlangsungan dan seterusnya. Jadi kita jangan hanya sekedar lihat orang tua selesai gitu. Gitu, bunda-bunda. Dosen-dosen sudah nyaris mengong. Mata Kami ya, Pak. kuliah. Ada Bugawina, yang jangan ada kelasnya Bugawina di mana sih saya bilang? Itu ada cokro, tapi yang sebelah sini ya Bu yang itu. Jadi itu adalah tujuan bunda-bunda yang kita akan pelajari. Saya stop di sini karena nanti kita akan bahas besok itu lebih panjang. Nanti minggu depan kelompok 1 sudah bisa menyampaikan. Nanti mau PPT saja atau makalah, sama-sama makalah terserah. Bagaimana, mau makalah juga Bu Umi? PPT saja Pak ya. Boleh Pak. PPT aja nggak apa-apa. PPT saja, Bapak. Jangan sampai karena waktu habis sama ipar ya. Izin Bapak, satu kelompok berapa orang itu? Waktu habis sama ipar jadi minta PPT. Bapak, yes. Ya, Satu kelompok berapa orang kah? wah itu dibagi Bu. Nanti Bu Erma bagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, tinggal dibagi 10. Kalau 30 bagi 10 berapa? Satu orang ada yang 3 kelompok. 40 Pak. 40 Pak. Kita 40 orang. Berarti 4 orang. Tiap kelompok 4 4 orang. Bunda-bunda. Iya Pak. Tiap kelompok 4 orang, Bapak, karena kelas K itu 40 mahasiswa. 4 orang cukup ya? Cukup Pak. Iya Bapak. Hebat, lebih hebat bunda-bunda dari Soekarno. Soekarno minta 10 orang, 10 pemuda. Bunda-bunda cukup 4 aja sudah bisa guncang mata kuliah ini. Luar biasa. Tapi kontrak belum kirim toh Bapak? Kontrak ini kita mau apa? Tangan di atas materai, Bu. Tanya saja Bapak. Oke. Nanti kontrak saya kirim, kontrak itu jadi begini, kontrak itu memuat terkait dengan kesepakatan yang tadi saya sampaikan Bu Teti. Misalkan Bu Teti punya bunda-bunda harus banyak bertanya. Sebenarnya kalau kelas reguler atau tatap muka itu saya punya aturan main. Mahasiswa yang bertanya dan menjawab itu tidak menggunakan HP. Bertanya juga tidak pakai handphone. Dia hanya memerangkat dari konteks PPT aja. Sama yang menjawab juga harus menjawab ada konteksnya. Tapi karena ini online saya tidak bisa mengendalikan itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti kita kalau bagian itu kita skip aja karena pasti tidak bisa saya kendalikan. Yang lain-lain kita tetap pakai sesuai itu ya. Oke bunda-bunda, saya rasa cukup. Semangat berjuang sama ipar maut. Sampai jumpa pekan depan. Pekan depan kelompok 1 sudah berprogres. Monggo Bu Erma. Bapak, kalau iparnya sama-sama perempuan bagaimana? Enggak mau. Kalau ipar sama-sama perempuan tukar aja. Maut berantem. Cakar-cakaran nanti ipar sama perempuan itu. Cakaran sama Bisa mertua. gitu, Pak. Monggo. Iya Pak, itu minggu depan kita perkuliahan tetap di hari yang sama ini dan jam yang sama ini. Karena minggu depan itu kan kita sudah mulai puasa ya Pak. Ya, minggu depan kita kembali ke 13 sekian ya. Mohon maaf Bapak, jam 13 kita tidak bisa loh Bapak. 13.30 toh sesuai jadwal.
Bapak. Ada kuliah. Nggak bisa Bapak. Jadwalnya Kita itu ada 15 jam. 15.30 Bapak. 15.30 Jadwalnya tuh Bapak. 15.30. 15.30 Pak, hari Selasa. Jadwal Pak ISD ini. Jadwal yang ini Pak keluar itu. 15.30. Hari Selasa. Gimana? Oke. Nanti kalau minggu depan puasa kita sesuaikan dengan waktu di prodi aja. Gitu ya Bunda ya. Biasa prodi punya kebijakan soal waktu perkuliahan. Iya Pak. Oke. Iya. Iya, Bapak. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa minggu depan. Selamat bekerja berbagi kelompok. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.